Itu adalah salah satu pentingnya kita belajar fundamental ya, karena kita harus tahu apa itu race condition dan mungkin ada beberapa hal-hal teknis lainnya yang perlu diketahui ya. Betul. Karena dia nggak antisipasi, nggak tahu ada namanya load test, stress test, sehingga dia nggak sebelum launching production dia nggak ngelakuin itu dulu. Akhirnya ketika diserbu banyak visitor down. Tambahin fitur split build misalkan. Ya, gitu kan. Nah, jadi banyak banget yang bisa dieksplor sebenarnya ya. Asal ketika kita membuat sebuah project itu harus menceritakan ibaratnya tuh ada sebuah masalah yang di-solve ya. Karena ketika ada masalah yang di-solve itu cara berpikir kita tuh bakal lebih enak gitu. Karena masalahnya memang ada, nggak dibuat-buat gitu. Betul. Kan. Dan nanti ketika kita ditanya seorang recruiter juga lebih mudah untuk menjawab. Ya. Dan itu akan melatih critical thinking kita juga. Kayak yang tadi gue sebutin fitur-fitur kayak scan OCR, kemudian dynamic dashboard. Nah, tapi kan yang nonton kan bisa ngevalidasi. Bener nggak sih di market saat ini atau orang-orang itu bener-bener membutuhkan fitur itu atau enggak? Bisa jadi yang gue omongin salah. Bisa jadi fitur yang gue omongin overkill. Nah, gimana caranya kita tahu? Lihat sekeliling. Mungkin di warung tempat kita deket yang jualan, atau mungkin kita ada relasi kenalan yang punya bisnis, tanya ngobrol kayak nongkrong atau apa. Kalau nggak, bro kapan-kapan ngopi yuk, pengen ngobrol-ngobrol nih. Terus itu kan kita bisa collect feedback. Jadi itu yang benar-benar terjadi di lapangan. Kayak gitu. Setuju gitu. Nah, sekarang kan Mas Devorsa tuh udah remote di Komini UK ya. Nah, untuk tech-stack yang digunakan itu apa saja sih? Dan kira-kira tech-stack apa saja yang bisa dipelajari oleh mahasiswa sekarang itu biar mereka bisa ambil job luar seperti Mas Devorsa? Kalau pengen tahu tren tech-stack sekarang, silahkan research data di internet ya. Sekarang yang lagi rame apa gitu. Yang jelas jangan FOMO ketika milih tech-stack. Jangan misalkan lagi rame Go, ikut-ikutan Go, lagi rame Rust, ikut-ikutan Rust, segala macam. Intinya pilih tech-stack yang mau kita kuasain sampai level expert apa. Percayalah masing-masing tech-stack punya pasarnya sendiri. Ya, setuju. Bahkan PHP Laravel itu ada pasarnya sendiri. Ini dihina. Oh, gimana ini? Hina saya akan lawan. Parah ini. Ya. Nah, kalau di company gua yang UK, tempat gua kerja UK sekarang itu, karena kan kita ada data agregator ya. Datanya itu di tim data rata-rata Python. Ya, karena yang berhubungan dengan data pasti Python ya. Iya, karena kalau lu mainan data, big data, pakai JavaScript, tolol anjir, nggak nyambung. Karena JavaScript bahasa yang tolol, misalkan Iya, nggak tahu tipe data. 1 tambah 1 sama dengan 11. Ya. Salah satu ketololannya. Belum lagi kemarin baru kejadian kita masalah exponential number. Jadi kalau di GS, kalau tipenya number, angkanya gede, itu otomatis ke-convert jadi exponential number. Yang 1 bla 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 segala macam. Nah, di tim data kita pakainya Python. Jadi mulai dari scrap sampai olah data sampai jadi sampai di gold tier. Ya kalau di data itu ada brown, ada gold. Gold itu data yang udah ready buat di-consume. Yang brown mungkin yang masih kayak mentah, kayak baru kita nge-scrap raw, perlu diolah lagi. Nah, itu di data full Python. Berarti itu ada jobnya sendiri ya, data engineer ya? Benar, data engineer, data scrap, data set engineer, data analis gitu. Data analis. Nah, sedangkan kalau di app kita, kita kebetulan ada platform mobile sama web. Web itu kita pakai Vue, Nuxt.js. Kemudian di mobile-nya kita pakai React Native. Dan semuanya full TypeScript. Backend-nya kita di backend-nya kita full Elysia. Yes. Jadi bahasanya TypeScript, tech-stack-nya itu. Jadi lebih fokusnya ke ibaratnya TypeScript-nya gitu ya, secara bahasa ya. Betul. Tapi kenapa untuk si mobile-nya kan pakai React Native ya? Terus si webnya tuh pakainya Vue kan? Nah, itu kan adalah ibaratnya dua framework yang berbeda. Kenapa nggak sama-sama pakai React gitu? Kan ibaratnya dulu tuh React memang yang dikagumi banget kan si React ini. Pakai Next.js, running di development 15 menit, lama banget. Berat banget. Oh, itu alasannya? Enggak juga. Maksudnya gimana tuh? Kebetulan app kita itu lumayan interaktif. Jadi kalau gue pribadi itu ketika membuat sebuah web app yang cukup interaktif, gue selalu pilih Vue, kemudian ke Nuxt. Nah, itu karena ini aja sih masalah supaya kita nggak setup dari nol. Tapi gue lebih prefer Vue karena di Vue.js itu lebih enak sebagai engineer dalam codingnya ya, meskipun sekarang udah ada AI ya, tapi kalau misalkan kita switch balik ke manual itu enak. Contoh di React
ketika lu bikin reusable komponen, child komponen, Ya. itu lu harus ngedefine lagi HTML atribut yang dari reusable komponen sebagai props. Ribet banget. Kalau mau pakai custom. Ya. Di Vue.js kita ada namanya props inherits. Ya. Jadi apapun yang dilempar dari parent ke child itu lu nggak usah define lagi props. Itu bisa langsung di custom. Satu. Kedua, nge-merge class. Lu nggak usah pakai function cn. Merge class aja lu harus pakai function React Y. Ya. React Y. Kalau di Vue kita bisa ada interaktif, directive class. Jadi kita bahkan bisa pakai dua kelas sekaligus, yang static class, langsung kelas biasa, sama reactive class. Jadi titik dua kelas kita bisa Ya, bikin pakai kondisi petik apapun. ya. Dan itu udah otomatis di merge sama mereka. Jadi kita nggak usah maintain lagi kayak tanda tanya kalau kosong atau dandan. Nah itu enak banget. Kemudian salah satu lainnya misalkan animasi kayak di Vue itu udah ada built-in transitionnya. Dan kalau di Nux, di level Nux berarti setara Next.js, itu udah ada sistem auto import. Jadi import bla 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 itu nggak usah. Jadi menghemat lines, memudahkan hidup developer. Secara developer experience juga gampang. Dan Vue.js itu salah satu framework yang learning curve-nya gampang banget. Ya, setuju. Dibuktikan dengan gua waktu SD pakai framework Vue.js waktu zamannya masih Vue 2.0 yang kita define masih objek. Ya, Itu. sebelum pakai ini Commission Nah, FP. itu salah satu alasan kenapa di web kita pakai Vue, di mobile pakai React Native. Dan gua bukan tipikal orang atau di tim yang satu tech stack untuk segalanya. Contoh maksudnya gini, React Native cross platform mobile. Tujuan awalnya React Native untuk cross platform mobile. Makanya itu teroptimasi untuk mobile app. Ya, setuju. Apakah kita bisa bikin web pakai React Native? Bisa. Ada namanya React Native Web. Apakah kita bisa bikin desktop app pakai React Native? Ada. Buat React Native desktop app. Tapi apakah itu sudah teroptimasi untuk platform web dan desktop? Belum tentu. Ya, karena kan tidak sesuai kebutuhan Tuh. juga. Jadi gue milih teksnya sesuai kebutuhan aja. Oke. Masalah code base tadi, kita udah ada planning nanti bikin semacam shared package, private npm library yang nanti tuh diinstal dan udah otomatis nge-support buat Vue dan buat React Native. Oh, shared gitu ya, Ya, mulai komponen-komponennya ya. dari UI sampai ke business logic. Karena kan business logic TypeScript, call API, same formatting gitu kan. Oke, jadi seperti itu ya untuk tech-stack yang digunakan di luar company. Ya, jadi itu dia adalah tech-stack yang digunakan di company-company luar ya. Nah, pertanyaan yang terakhir itu adalah semua orang tuh sekarang takut yang namanya AI ya. Apalagi spesifiknya adalah seorang programmer. Programmer itu takut banget digantikan sama AI. Nah, mungkin dari Mas Devorsya bisa kasih pesan buat mereka yang masih takut digantikan oleh AI. Aduh, skill issue bro. Gua gak bawa jaket skill issue gua lagi. Makanya programmer, software engineer atau apapun itu yang takut tergantikan AI, skill issue. Karena ketika lu punya ketakutan tergantikan AI, artinya level skill itu masih entry level bro. Yang tadi gue bilang di awal. Setuju. Dimana AI itu ngegantiin job-job entry level yang cuma modal coding doang. Yeah. Ya itu udah pasti tergantikan, nggak usah takut, resign aja sekalian. Mending jualan telur gulung sehari 200.000, 300.000 udah revenue-nya. Iya, tapi kan di era AI sekarang kan skill teknis pun nggak cukup ya. Kira-kira selain skill teknis tersebut tuh skill apa saja yang dibutuhkan gitu kan? Sebelum keluar skill teknis ya, Iya. banyak yang sekarang menurut gua banyak ilmu dasar banyak ilmu yang dulu di 5 tahun sebelumnya sebelum ada AI mungkin itu di level mid atau expert. Iya. Tapi di level AI sekarang itu udah jatuhnya sekarang harus basic yang harus dipelajarin. Contohnya? Kita ngomongin SDLC itu udah workflow enak banget ketika kita nge-develop apapun itu ya, software engineering SDLC. Biasanya kalau di company yang proper itu akan di breakdown dulu dari BRD. Ya, pastinya. Business analyst nge-breakdown BRD. Oke, secara bisnis kita mau bikin ini, goalsnya ini, achievement ini, success matrixnya ini. BRD turun ke PRD, secara produk requirement-nya apa, mungkin flow, happy flow-nya, set flow-nya, edge cases-nya. Dari situ nanti lanjut ke TSD. Nah ini TSD yang ranahnya udah software engineering, technical specification
dokumen. Kita nge-breakdown mulai dari domain model. Oke. Nah, domain model penting. Mau lu pakai database SQL atau NoSQL, lu harus bisa nge-define data model ini. Jadi lu tahu data yang ada di sistem lu itu bakal ada apa aja, ini nyambung kemana, ini punyanya siapa. Baru kalau misalkan dia SQL, lanjut ke ERD. Kan ERD itu Entity Relational Diagram kan? Ya, Ada relational. Berarti lebih condong ke SQL atau yang berrelasi kan? Ya. Itu breakdown misalkan dari sini hash many itu mana atau hash one, hash many true kayak gitu. Kalau yang anak-anak kuliah mungkin pernah ya belajar ilmu ini. Terus belum lagi lu belajar bikin diagram flow. Ini penting, sepele. Banyak yang orang skip, tapi penting buat dokumentasi project. Jadi ketika kita lama nutup project kita buka lagi seminggu lagi, sebulan lagi, atau ada yang join ke tim kita, itu gampang banget. Itu ibaratnya bahasa bayinya gitu. Benar. Kan. Dan fun fact menurut gue pribadi yang udah kuliah, salah satu ilmu kuliah yang sampai sekarang kepake dan di dunia kerja kepake itu adalah flow diagram ini. Setuju. Ya, karena itu yang paling berguna. Paling berguna. Karena dulu kita diajarin bikin ERD. Kita belajar bikin diagram flow. Bahkan diagram flow macam-macam. Ada activity diagram, ada sequence diagram. Ya itu ya gitulah ya. Dan ketika kita bikin diagram itu sebenarnya kita ngebikin software tapi pakai otak kita. Ya, dan kita tahu ibaratnya kita harus menceritakan ke orang yang non teknis kan. Benar. Karena kalau kita mau ibaratnya ngomong secara hal teknis kan mereka nggak bakal paham nih. Kayak misal ini nanti loginya ke sini, kalau nggak ada gambaran ya mana mudeng gitu kan. Dan itu valid banget ya statement yang menjelaskan ke orang non teknis. Karena ketika gua ngobrol di company UK, gua ngobrol sama tim marketing. Dijelasin ngomong gini doang nggak nyambung. Pas gue bikinin diagram flow, kayak gini. Iya betul. Karena udah tahu kan, nih diagram ini buat apa, shape ini buat apa gitu kan. Dan ketika kita bikin diagram buat ngejelasin ke orang non teknis, nggak perlu yang fancy pakai istilah IT yang keren ya. Kita akan menjadi oke atau kita akan menjadi pintar jika kita bisa menjelaskan orang terbodoh di ruangan itu. Bukan yang kita menjelaskan dengan bahasa-bahasa canggih, terkikis, yang orang lain nggak ngerti, seolah-olah kita kelihatan pintar. Nah, itu salah, itu mindset yang salah. Jadi harus emang ibaratnya kita bisa menjelaskan ke orang yang bodoh sekalipun. Iya, tuh. Nah itu dari teknisnya dulu. Teknis, masih yang diagram ya? Iya. Dan skill non teknis untuk kerja ya, apalagi remote work nih ya, yang pada nonton pengen kerja remote work, komunikasi is the key bro. Ya betul. Penting banget nih ya, gua kasih kerja remote, lu bisa ngoding kerja dari mana aja, bukan berarti lu bisa ngilang muncul seenaknya bro. Kita kerja tim remote, apalagi yang beda time zone, itu penting banget fast respon. Tim member kita butuhin kita nyari itu, kita harus sigap biar misalkan kalau ada sesuatu mereka butuh bantuan, kita ada di situ. Ya, karena beda sekian detik pun udah dicariin pasti langsung kasus men. Iya. Ya, ini udah nah ini ya, maksud gua ketika sebelum kerja harusnya belajar basic kayak gini ya, kayak tadi remote komunikasi. Jadi biasanya kalau kita kerja remote ada channel komunikasi dan setiap company macam-macam. Mungkin ada yang pakai Microsoft Teams, ada yang pakai Slack, yang pakai WhatsApp, Discord, WhatsApp, bebas. Tidak ada kayak satu rules yang harus pakai ini, nggak ada. Itu sesuai kebutuhan masing-masing. Selama itu bisa nge-solve problem mereka, kebutuhan company tersebut, is okay. Jadi ngomong-ngomong soal komunikasi itu kebanyakan orang yang kerja di Komeni Indo. Jadi mereka malah lebih suka DM kan, dibanding mereka harus chat di grup. Nah, alasannya adalah mereka malu menyampaikan ketika ada error, misal mereka minta bantuan. Nah, menurut Mas Devorsa itu gimana? Padahal kan itu hal yang wajar kan, ketika ada suatu blocker gitu kan. Wajar. Nah, gue nggak tahu kultur company tersebut Indo kayak gimana ya. Kalau di company gue yang kemarin pernah kerja di Indo, emang secara company udah besar, kulturnya bagus banget, suportif. Jadi nggak ada tuh yang kayak itu. Malah disupport. Nanti kita dilatih ketika kita bikin mistake, kita harus paham dan tidak boleh denial. Kita membuat kesalahan kita di mana? Next stepnya dari kita sendiri, penanggulangan pencegahannya supaya nggak kejadian lagi apa? Jadi dari kita. Misalkan
gue ngoding ini tidak memikirkan try catch misalkan, nggak implement try catch. Ya. Sehingga berimpact ke misalkan jadi force close atau crash. Oke, next time berarti gue tahu nih gue nggak denial. Oke, gue lupa atau gue nggak tahu kalau misalkan harus pakai try catch misalkan atau pakai apapun itu ya. Ini contoh aja yang try catch tadi. Berarti next time gue harus entah bikin sticky note biar nggak lupa atau apa, bikin supaya inget oke ya, ini misalkan ada logic ini flow-nya harus di-wrap pakai try catch supaya kalau ada terjadi error tetap bisa jalan dan kita bisa naruh log di catch-nya tersebut. Contoh. Jadi kalau di company yang bagus, harusnya pola pikirnya gitu. Iya, dan harus disampaikan ke tim terkait juga ya, karena biar semua orang tuh tahu apa perubahannya. Betul. Dan gue mau cerita sedikit di salah satu di company UK gue kemarin, di tim divisi sebelah, itu ada yang push codingan langsung ke production. Bah, terus gimana tuh? Kan error. Dan yang bahayanya itu komunikasi. Dia nggak ngasih tahu ke tim membernya, nggak ngasih tahu ke leadnya, dipendam sendiri dan mencoba nge-solve sendiri yang ujungnya nggak nge-solve juga. Karena mungkin dia pengen ngerasa kayak, tiba-tiba jadi gitu ya. Kan tanpa konfirmasi. Nah itu akhirnya di cut off. Oh gitu. Nah itu penting. Makanya apalagi kalau yang di company luar, malah di company gue meminimalisir via DM atau personal karena supaya semua tim tahu semua tim tahu gitu. Kita lagi bahas apa, kalau misalkan kita tiba-tiba sick leave, orang tahu kita lagi ngerjain apa atau diskusi pembahasannya sampai mana kan gitu. Iya, biar semua orang tahu update-nya dan bisa langsung ambil alih gitu kan. Betul. Terus selain komunikasi apa lagi nih? Oke, tadi tag ya. Tag, fundamental tag, fondasinya, komunikasi penting. Apalagi ya, kalau kerja di luar negeri bahasa Inggris tapi jatuhnya masih komunikasi ya. Ya, komunikasi. Oh, ini gue tahu, inisiatif. Ini penting. Tapi kan inisiatif kelebihan tadi. Inisiatif kelebihan maksudnya? Ya, inisiatifnya kalau berlebih kayak gitu gimana? Gini ya, gue klarifikasi dan gue kasih tips tentang inisiatif. Ya. Kita ketika kerja nggak boleh pasif. Kayak ya udah, nih ada tiket, kita kerjain, selesai, cabut, gajian. Ya. Itu kita nggak akan punya value. Ketika terjadi layoff, entah itu efisiensi ataupun reasonnya apapun itu, company nggak akan mikir dua kali untuk ngangkat kita. Ya, karena nggak ada sesuatu yang menonjol gitu kan. Iya, ya udah, cut aja nih, dia cuma ngoding doang gitu kan. Iya. Nah, itu pentingnya inisiatif. Tapi inisiatif juga harus tahu pada waktu dan tempat. Contoh, misalkan kalau di company lu pakai agile sprint, contoh kan, sprint. Berarti kan kita udah set target dalam satu sprint ke depan mau ngapain aja. Iya, betul. Dari tech lead udah nge-breakdown tiket-tiketnya, requirement teknikalnya kayak gimana. Nah, harusnya ketika lu pengen inisiatif, diskusi ya. Ya, diskusi. Misalkan bisa diskusi ke team member atau bisa langsung one on one sama tech lead. Gue punya proposal ini, oke nggak kalau diimplementasi? Gitu. Karena kalau di company gua kerja, kita belajar prinsip kayak tanda plus gini. Ada masalah, gue lupa antara waktu, impactful segala macam. Jadi nanti kita bisa mengukur ketika ini diimplementasi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk implementasi, seberapa besar impactnya. Kalau misalkan waktu dibutuhkan besar atau lama, sedangkan impactfulnya kecil, itu nggak worth it. Skip. Karena bisa ganggu sprintnya gitu. Iya. Misalkan, tapi bang, company gue nggak sehat kalau misalkan nanti gue all in, gue nggak naik gaji segala macam, unboxing, nanti gue malah disuruh jadi Superman. Pikiran yang salah itu. Oh belum tentu. Kenapa itu? Tentu. Nah, menurut gue itulah bagusnya ada sesi probation. Ya. Gue nggak tahu ya orang memahami probation gimana, tapi seharusnya masa probation itu untuk dua belah pihak. Ya setuju, sama-sama nego gitu kan. Nggak cuman dari company evaluasi ke kita, tapi kita juga evaluasi ke company. Contoh, setuju. Kita bisa ngukur selama probation 3 bulan. Oh, ini tim membernya suportif nggak? Jangan-jangan misalkan kita ngide ini sama tech lead-nya diambil. Klaim sama dia. Jadi kayak, oh ini buatan gue nih. Kan ada yang kayak gitu kan. Iya, banyak. Atau misalkan nanti kita all in, kita ngasih support ini, atau misalkan kita kontribusi ini, malah tiba-tiba jadiin Superman. Atau misalkan nanti disuruh lembur tapi nggak dapat lemburan duit misalkan, atau selama probation lu juga harusnya evaluasi company apakah oke untuk lanjut di sana atau enggak. Ya, gitu. setuju. Nah. Sehingga lu punya alasan yang bagus kenapa lu stay atau lu bisa di posisi bagus untuk nego. Gue pernah di company UK sekarang
dapat kenaikan gaji 37%. Gede banget. Kalau di Indo jarang tuh segitu kenaikan. 37%. Dari mana? Gue all in. Gue setiap kerja di suatu company itu selalu all in. Setiap probation gue pasti evaluasi. Ini company-nya oke nggak? Jadi selama probation, gue akan inisiatif atau ngasih ide ke company, oh kayaknya bagusnya ini. Atau misalkan ini bisa dioptimasi kayak gini segala macam ide. Dari situ gue lihat, dari gue all in kayak gini, reaksi company-nya gimana sih ke gue? Mulai dari tim membernya, apakah sikut-sikutan, tech lead-nya, apakah supportive nge-forward ke upper management. Banyak lah dari situ gue ukur. Ketika gue rasa oke, company-nya supportive dan menghargai gue, value gue akan lanjut di situ. Gue akan all in, all in-nya. Gue selalu punya prinsip taking ownership, responsibility full. Jadi ketika kita bikin produk base, ya udah itu anggap produk sendiri. Wah, produk gue pakai, gue dari sisi user kayak gini kayak gitu. Itulah yang salah satu kenapa gue nego kenaikan gaji 37% di ACC. Jadi waktu ketika ada transisi engineering lead-nya cabut, beberapa kali cabut, gue ngisi posisi itu, inisiatif, nggak usah disuruh. Ada isu apa, gue turun. Gue nggak pernah mainan Webflow. Webflow tuh kayak builder gitu. Karena gue ada pengalaman main WordPress waktu itu, jadi easy lah. Builder kan di mana-mana, ya udah builder klik. Cuma ngebuktiin, kebantu di saat urgent, CEO, founder seneng. Dan itu gue catat. Nah itu penting ya, catat, kumpulin poin-poinnya. Betul, saya juga catat itu tuh. Nah, ketika nanti udah saatnya, kayaknya nih gue bagus nih buat misalkan kontrak kita mau habis, mau perpanjang. Pas nego, nah ini poin-poinnya. Baca-bacain. Iya, baca-bacain. Nah itu pentingnya inisiatif di situ. Ya, selain poin juga usahain ada screenshot ya yang bisa dibuktikan gitu kan. Harusnya kalau produknya live bisa lah, itu kan ini saya yang buat. Iya, betul gitu. Nah, oke, jadi itu adalah obrolan kita di video kali ini ya. Jadi kita udah bahas apakah AI itu akan menggantikan programmer di era saat ini, dan jawabannya nih malah cukup melebar ya. Ada banyak ilmu yang bisa teman-teman ambil di sini. Dan bagi kalian yang masih takut untuk tergantikan oleh AI, mungkin kalian masih ada di level skill yang rendah ya. Jadi kalian harus mulai upgrade skill kalian agar tidak takut, dan kalian tuh nggak boleh insecure guys kalau ada AI sekarang. Harusnya ketika ada AI itu malah bisa bantu kalian buat naik skillnya lebih cepat. Ya, betul kan? Betul. Exactly. Nah, itu aja obrolan kita di video kali ini. Kita akan ketemu di podcast lainnya. Udah lah. Jangan lupa support konten-konten gua di channel ini. Subscribe, it's fucking free. Jangan lupa like dan komen juga. Thank you.